Pak Ahok lakukan sidak inspeksi mendadak di kantor SKPD DKI untuk ngecek kinerja pegawai. Beliau masuk dan beliau melihat ada seorang pria muda, badannya seger ya, badannya masih muda gitulah, masih sehat gitu ya. Pria muda ini lagi duduk santai-santai sementara pegawai yang lain sibuk kerja. Pak Ahok marah. Langsung Pak Ahok bilang, "Sini kau. Berapa penghasilanmu per bulan?" Si orang ini ya, anak muda ini ketakutan dan dia bilang, 2 juta sebulan. Pak Ahok langsung keluarin dompet, keluarin 6 juta. "Ini gaji kamu 3 bulan, pesangon kamu saya pecat. Pulang sini, jangan balik lagi." Pria itu ketakutan langsung pulang. Ya, dan Pak Ahok dengan wajah yang masih marah dan dibuat sedikit berwibawa, beliau datengin para pegawai yang semua melihat kejadian ini dengan tegang. Dan beliau bilang, "Itulah nasib pegawai yang suka santai-santai di Pemda DKI ini. Gak ada banyak cerita, gua pecat, tidak ada toleransi. Siapa yang berani santai-santai di Pemda DKI? Emangnya Pemda DKI ini punya nenek moyang lu? Gua pecat, gak peduli. Awas bagi yang suka santai-santai. Semua pegawai DKI harus kerja. Itu kata Pak Ahok. Anda tahu kan kalau Pak Ahok marah seperti apa ya? Semua ketakutan mendengarkan ya, dengan tegang. Lalu Pak Ahok bilang, "Yang tadi anak muda brengsek tadi, di bagian mana dia kerja? Yang saya pecat tadi." Lalu semua hening, gak berani jawab. Tiba-tiba ada satu angkat tangan dengan sangat ketakutan menjawab, "Pak, dia tidak kerja di sini. Dia tukang bubur yang lagi nunggu mangkok." Tukang buburnya dipecat sama Pak Ahok ya. Dapat pesangon 6 juta, mimpi apa lagi ya? Lagi nunggu mangkok ya. Pak Ahok terburu-buru. Betul? Terburu-buru main pecat. Ya saya sebenarnya nggak bahas masalah Pak Ahok ya. Saya cuma bahas jangan terburu-buru Bapak Ibu. Jangan menilai MLM juga terburu-buru. Ada yang datang sini, MLM, langsung alergi. Ada yang kayak gitu? Dengar MLM aja alergi. Kejang-kejang kalau di Jakarta langsung busa keluar dari mulut ya. Bapak Ibu, orang negatif sama MLM karena fenomena gunung es. Tahu gunung es ya? Kalau gunung es yang kelihatan di puncaknya itu hanya 10%. 90% di dasar laut tidak kelihatan. Jadi orang kenapa bisa negatif sama MLM? Info terlalu sedikit. Hanya tahu berapa persen? 10%. Kemudian sok tahu. Dan kebanyakan 10% yang dia tahu itu dengar kiri kanan. Ya kadang-kadang pengalaman pribadi sih ya. Pengalaman pribadi pernah jalanin gagal. Mungkin aja ada oknum yang menjelaskan tidak terlalu benar ya. Dan dia tidak mau cari tahu yang 90%. Oke? Saya yakin Bapak Ibu kalau orang tahu 100% info yang benar mengenai bisnis MLM, nggak mungkin negatif. Ini hanya masalah persepsi, sudut pandang. Kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke Eropa, di satu negara ya, itu di trotoarnya suka digambar lukisan. Lukisan 3 dimensi. Ya, dan Anda harus lihat dari sudut pandang tertentu. Baru lukisannya indah. Seperti ini. Ini lukisan indah nggak Bapak Ibu? Nggak tahu ini lukisan apa. Anda berdiri di sini soalnya. Coba kalau Anda berdiri di ujung sebelah sana, Anda melihat lukisan ini 3 dimensi. Bagus ya? Karena dia melihat dari sudut yang tepat. Ini lukisan 3 dimensi. Oke? Nah ini lukisan bumi. Kalau dilihat dari sudut yang tepat, dia indah sekali. Bapak Ibu kalau pernah ke Bali sekarang ya, ada satu tempat di daerah Sunset Road, namanya kalau nggak salah DMZ atau apalah nggak tahu lah ya. Di dalamnya itu ada banyak lukisan 3 dimensi di dinding-dinding ya. Dan Anda bisa berdiri, nanti ada petugas yang mengarahkan. Berdiri di sini Pak, shoot foto dari sini, indah sekali, 3 dimensi. Seperti Anda masuk ke dalam lautan, masuk ke dalam goa dan sebagainya. Jadi lukisan 3 dimensi harus dilihat dari sudut pandang yang tepat. Seperti ini. Kalau Anda lihat dari sini nggak jelas gambar apa. Tapi Anda dilihat dari sudut yang tepat, itu lukisannya indah. MLM pun begitu Bapak Ibu. Kenapa ada orang negatif? Dia melihat dari sudut yang salah. Oke?
Kalau mereka mau datang ke OPP, seperti hari ini kita bikin seminar, mereka merendahkan hati. Apa salahnya sih dapat info tambahan, betul nggak? Emangnya datang sini kita paksa-paksa untuk join? Kalau nggak join nggak boleh pulang? Ya kunci, ya nggak boleh pulang. Enggak kan Bapak Ibu kan? Dapat informasi aja. Dapat informasi. Setelah itu putuskan sendiri. Terus terang Bapak Ibu ya, saya punya misi di MLM ini. Saya tahu di MLM 80% orang negatif. Tapi bagi saya itu menantang. Menantangnya apa? Saya hanya ingin orang tahu informasi yang benar. Kalau dia udah tahu yang benar, dia menolak, silakan. Jangan sampai dia menolak dengan alasan yang salah aja. Misalnya dia menolak MLM karena dia bilang MLM itu money game. Bapak saya bangkrut. Nah itu kan salah. Betul nggak? Saya cuma mau clearkan, orang tahu apa itu MLM. Setelah dia tahu, dia nggak mau join, silakan aja. Saya punya banyak teman yang positif dengan MLM, tapi dia bilang tidak untuk saat ini. It's okay, saya hargai. Saya masih tetap minum kopi sama dia. Tetap teman. Tapi dia sudah tahu apa yang benar mengenai bisnis ini. Itu aja Bapak Ibu, misi saya. Oke? Nah lanjut ya. Saya pengen Bapak Ibu tahu ini. Ini dari harian Kompas. Ini adalah kurva pendapatan seseorang. Ini masa pendidikan, masa produktif. Masa produktif itu umur sekitar berapa ya? 20 tahun sampai ya 55 lah sebelum pensiun. Nah ini masa pensiun, usia tua. Kalau Anda kerja di kantor, biasanya dapat active income seperti yang tadi Sadra jelaskan. Pendapatan Anda seperti ini, yang kurva biru ini. Dan pendapatan kita mencapai maksimal di ambang kita pensiun, betul nggak? Ya, setelah itu, setelah pensiun kan penghasilan menurun kan? Ini kurva pendapatan kita. Nah, kurva pengeluaran kita seperti ini Bapak Ibu, yang kurva merah ini. Jadi ketika Anda masih di usia produktif, syukur-syukur Bapak Ibu ya, income kita masih bisa nutupin apa? Pengeluaran kita. Ya masih bisa nabung. Itu pun nggak selalu. Banyak sekali orang yang di usia produktif, suami kerja, istri kerja, nggak cukup Bapak Ibu. Sampai harus ngutang sana sini, gali lubang tutup lubang. Tapi apa yang terjadi ketika kita pensiun? Kalau pensiun pendapatan kita gimana? Naik atau turun? Pengeluaran kita? Ya kan, pensiun pengeluaran kita nggak ngikutin pendapatan kita loh, betul? Karena orang yang pensiun, dia akan keluarkan banyak uang juga kan? Untuk apa? Kesehatan dan lain-lain. Jadi minus Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak planning dengan benar, di usia tua kita menderita. Nyusahin keluarga, ya. Oke? Nah jadi gimana Bapak Ibu? Apa solusinya? Apa solusinya? Kalau Bapak Ibu baca buku yang tadi Sadra kenalkan, yaitu buku Bisnis Abad 21 ya, buku ini. Oke. Di sini dijelaskan solusinya adalah Anda harus bangun aset untuk passive income. Di buku tersebut, kalau Bapak Ibu baca, Robert Kiyosaki berulang kali menekankan bangun aset untuk punya passive income, jangan mengandalkan active income. Karena kalau Anda penghasilannya masih active income, Anda pasti akan kena masalah keuangan. Karena manusia nggak mungkin kerja selamanya. Itu kata beliau ya. Jadi solusinya adalah bangun aset untuk passive income. Nah kalau Bapak Ibu punya aset, dapat passive income, ini kurva yang tadi ya. Nah kurva pendapatan untuk passive income Anda dari aset seperti ini, yang hitam ini. Jadi aset Anda, penghasilan Anda akan terus naik Bapak Ibu. Bahkan Anda pensiun pun dia tetap naik. Menarik nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Anda punya passive income seperti ini, yang sudah jauh di atas kurva merah pengeluaran Anda, ya. Jadi kalau passive income Anda di atas pengeluaran Anda, itu yang namanya financial freedom. Kebebasan finansial. Jadi kalau ada 10 pertanyaan pertama tadi yang Sadra tunjukkan, saya sering survei, apa yang Bapak Ibu inginkan ya? Yang paling banyak jawab itu kebebasan finansial, kebebasan finansial. Tapi seringkali mereka tidak tahu apa itu kebebasan finansial. Bukan hanya bebas hutang, yang namanya kebebasan finansial apabila kita punya passive income. Passive income ya Bapak Ibu ya, bukan active income. Ya kita punya passive income di atas apa? Pengeluaran kita tiap bulan. Jadi kalau seorang direktur penghasilannya ratusan juta, gajinya ratusan juta, bebas finansial nggak? Belum, karena gaji itu active income. Jadi seorang baru bebas finansial apabila dia nggak kerja pun terima uang yang melebihi pengeluaran dia.
Itu baru namanya financial freedom. Itu baru namanya kita freedom. Selama kita masih harus kerja, kita belum freedom. Karena bisa terjadi suatu saat kita berhenti kerja. Ya, entah karena faktor usia, masalah kesehatan, atau sesuatu terjadi dengan pekerjaan kita ya. Kalau kita pegawai, kantor kita pecat kita mungkin. Atau kita sekarang bisnis lagi enak. Tiba-tiba bisnisnya nggak jalan lagi. Kan bisa seperti itu kan? Abad perubahan ini sekarang Bapak Ibu. Zaman sekarang ini berubah terus. Apa yang nyaman sekarang belum tentu nyaman 2 tahun, 3 tahun lagi. Oke? Jadi kita akan kena masalah kalau kita nggak punya passive income. Jadi kalau Bapak Ibu ingin freedom, bangun aset untuk passive income. Itu sebenarnya. Makanya kenapa kami semangat sekali dengan MLM. Karena MLM bukan sekedar income, tapi passive income. Kita membangun aset untuk passive income. Jadi Anda kerjanya sekali, tapi Anda bisa nikmati selamanya. Itu MLM Bapak Ibu. Ya, itu MLM. Makanya kami semangat sekali. Ya, walaupun dia sekaya apapun kita cek, kalau dia penghasilannya masih aktif income, dia masih butuh bisnis ini. Dia masih butuh bisnis ini. Ini kalimat yang menyentak saya waktu kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Tahun 2002. Ya, 2002 saya pertama kali kenal MLM. Waktu itu saya kerja di kantor, sibuk-sibuknya. Saya fight untuk perusahaan. Saya nggak takut lembur. Pokoknya saya ingin perusahaan maju. Bos sayang sama saya, gaji saya naik. Itu kan yang saya harapkan kan. Saya fight untuk perusahaan. Ketika saya baca buku Cash Flow Quadrant tahun itu, kalimat ini menyentak saya. Sebagian besar orang bekerja terlalu keras untuk uang dan lupa membangun aset. Nah, waktu saya analisa saya kerja keras ini. Tapi untuk gaji, betul nggak? Saya tidak membangun aset saya. Saya bangun aset siapa? Orang lain. Itu menyentak saya. Mau kerja sampai kapan? Itu yang ada di pikiran saya. 1 tahun saya kerja di perusahaan itu mengadakan acara ulang tahun. Dan orang yang paling berjasa di perusahaan itu pensiun. Bayangkan ya, orang yang paling berjasa di perusahaan itu, yang membantu bos berkembang perusahaannya, orang itu pensiun. Dan saya melihat beliau menerima 1 piagam penghargaan dan pensiun, ikut anak. Jadi saya pikir, gila ya, orang yang paling berjasa sama perusahaan, kalau pensiun seperti itu, nggak dapat apa-apa lagi, piagam penghargaan. Ya, berarti nasib saya kalau saya fight seperti itu, ujung-ujungnya piagam penghargaan. Saya tidak membangun aset saya sendiri. Kapan saya bisa pensiun? Kapan saya bisa freedom gitu loh Bapak Ibu. Nah, disitulah saya mulai tertarik dengan MLM. Karena Robert Kiyosaki di buku itu dia rekomendasi. MLM bisnis untuk bangun aset. Dan modalnya kecil, Anda bisa belajar. Ya, itu yang membuat saya semangat. Ya, oke Bapak Ibu. Tapi ada orang yang bilang, susah. Ada yang bilang, bisnis ini susah. Saya ngajak teman gak ada yang mau. Anda lihat Bapak Ibu sekeliling sampai nggak muat. Kalau Anda bilang saya tawarin orang nggak mau, itu banyak yang datang. Susah ngajak orang, lihat sekeliling Anda. Di Medan tadi ada yang maju, ada 7 orang yang dapat trip Korea. Jadi ada nggak orang yang mau? Ada, banyak, masih banyak teman Anda di luar sana yang butuh bisnis ini. Banyak orang kelihatannya oke, tapi sebenarnya tidak oke. Benar loh Bapak Ibu? Kayak ada, saya pernah waktu itu lihat ada karikatur ya, orang loncat bunuh diri dari apa nggak tahu bunuh diri atau terjatuh dari lantai 40 ya. Jatuh ya slow motion. Di lantai 20 ada orang yang nanya, kamu gimana? Masih oke keadaanmu? Dia kan lagi jatuh nih kan. Sejauh ini sih masih oke, dia bilang begitu. Ya, banyak orang lagi jatuh, ya, tapi nggak sadar dia lagi jatuh. Butuh nggak diselamatkan? Ya butuh dari bisnis ini Bapak Ibu. Ya, oke. Bisnis ini susah. Kalau orang bilang susah bisnis ini, susah dibandingkan apa? Betul nggak? Susah dibandingkan apa? Kalau orang bilang bisnis ini susah. Emangnya saya kerja di kantor hari Senin sampai Jumat. Saya nggak tahu di Medan ya. Medan kerja Senin sampai Jumat. Sabtu masuk? Masuk juga ya? Ya. Senin sampai Sabtu. Ya. Senin sampai Jumat aja ya. Kerja Senin sampai Jumat 8 jam per hari, 40 tahun pensiun, dapat apa? Piagam penghargaan. Itu jauh lebih susah menurut saya. Betul nggak? Ya. Jadi kalau teman bilang,
bisnis ini susah, emangnya hidup kita jauh lebih mudah tanpa bisnis ini, betul nggak? Emang bisnis lain nggak susah? Bangun perusahaan, keluarin modal ratusan juta, miliaran, kemudian tutup, nggak susah itu. Kerja di kantor yang tadi saya bilang ya, saya punya teman, kalau mungkin Anda dengerin CD audio, Anda sudah tahu teman saya dari Bandung ke Jakarta, pulang pergi tiap Jumat, Minggu, untuk gaji berapa? 9,5 juta. Dan dia lakukan itu belasan tahun. Bolak-balik seperti itu. 9,5 juta. Belasan tahun Bapak Ibu. Kalau dia di bisnis ini sudah jadi diamond 5 kali. Jadi kalau orang bilang di bisnis ini susah, susah dibandingkan apa? Ada teman saya yang dia jalanin bisnis ini, dia bilang saya ajak temen nggak ada yang mau. Padahal ngajak cuma 5 orang Bapak Ibu. Dia bilang nggak ada yang mau, dia mau berhenti. Saya bilang oke, selama kalau berhenti dari bisnis ini hidupku lebih senang, nggak apa-apa. Saya bilang begitu. Ya nggak? Ya, jadi kalau bilang susah dibandingkan apa? Ini saya mau kasih tahu Anda ya. Anda tahu piramida ini? Belum tahu kan? Nah ini saya mau cerita ya. Ini piramida. Piramida itu paling bawah itu paling banyak, betul kan? Nah menurut Anda di dunia ini lebih banyak orang sukses atau lebih banyak orang gagal? Gagal dong, sepakat ya? Itu alami seperti itu. Jadi kalau orang bilang jalannya MLM susah, yang sukses nggak banyak. Emang di luar sana juga sama kan? Orang di bidang olahraga aja, yang berkompetisi banyak, yang sukses, yang menang berapa orang? 1 kan? Nah, kelompok yang paling banyak ini namanya quitters. Quitters itu artinya apa? Berhenti, orang yang berhenti, quit. Ya, ini paling banyak. Kenapa di dunia ini orang gagal itu banyak? Karena banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Itu aja Bapak Ibu, berhenti, nyerah. Ini paling banyak. Ini adalah kalau di bisnis Livewell Global, orang yang join, presentasi 5 temannya, menolak, berhenti, ini. Dan juga ini adalah orang yang join, mau aktif, belum sempat ngundang, udah berhenti. Ya, atau ngundang temannya 3 orang nggak mau, dia berhenti. Dan dia bilang, semua teman saya nggak mau. Ya, ini quitters. Gampang banget menyerah. Ini orang yang tipikal yang cari jalan pintas. Di dunia ini kan banyak kayak gitu kan? Cari yang mudah. Oke? Cari yang mudah. Ini paling banyak quitters. Makanya ada istilah quitters never win. Ya, yang suka berhenti ini nggak akan menang. Nah, ini ada kelompok kedua. Ya, kelompok kedua ini yang di tengah-tengah. Ini namanya campers. Campers itu camping dia. Jadi dia naik gunung, sampai tengah jalan dia lihat pemandangan indah. Yo camping, habis camping turun ke bawah. Ya, capek, ya udahlah, menyerah. Ini orang yang dia udah berjuang di bisnis ini sampai tengah jalan berhenti. Ini kelompok yang menurut saya kasihan banget Bapak Ibu. Sakit-sakit dahulu, mati kemudian. Inilah kelompok ini, campers. Ya, campers. Padahal kalau dia teruskan perjuangan, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ini kelompok paling atas. Climbers namanya Bapak Ibu. Ini pendaki. Pendaki ini orang yang tidak pernah menyerah. Dia berjuang terus sampai ke atas. Dia berjuang terus sampai ke atas. Jadi kalau orang bilang MLM susah, yang sukses sedikit. Betul, semua bidang seperti itu, betul? Anda, pilihan Anda sendiri. Anda yang mana? Ya kan? Kan semua orang punya pilihan. Yang sukses di MLM sedikit, betul. Di dunia lain juga sama seperti itu. Ya. Benar, yang sukses sedikit. Anda mau yang mana? Anda mau jadi quitters, campers, atau climber? Tapi Anda mungkin bilang, Pak, tapi naik ke atas susah. Untuk sukses di Livewell Global susah. Naik ke atas susah, setuju Bapak Ibu. Tapi ada di bawah jauh lebih susah. Betul nggak? Ya, naik ke atas susah, turun ke bawah juga susah. Sama-sama susah. Kenapa nggak pilih susahnya naik ke atas? Betul nggak? Nah, susahnya di sini apa? Susahnya di sini apa? Kalau Anda jalani Livewell Global, lakukan 5 langkah yang tadi Pak Sadra jelaskan kan? Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, masuk ke sistem, ulangi lagi kan? Daftar nama, buat janji, seperti itu. Kadang-kadang Anda buat janji, orang nggak mau ketemu. Anda udah presentasi, nggak mau di follow up. Kan itu terus Bapak Ibu. Ya itu aja, susahnya di situ.
Ya, lakukan hal yang sama terus menerus walaupun ada penolakan. Nah, itu susahnya di situ. Makin banyak Anda ditolak, makin Anda naik ke atas. Tapi susahnya di sini apa Bapak Ibu? Kalau Anda susah ada di bawah. Susah sebagai orang gagal. Misalnya anak Anda butuh susu, nggak sanggup beli. Anda mau sekolah, nggak sanggup. Cicilan rumah jatuh tempo, Anda mesti ngontrak dan sana sini. Utang sana, utang sini. Itu susahnya di sini. Mau pilih yang mana Bapak Ibu susahnya? Jadi kalau sama-sama susah, kenapa nggak susah naik ke atas? Betul Bapak Ibu? Ya? Bapak Ibu, kalau Anda lakukan 1000 presentasi di bisnis ini, ketemu 1000 orang, Anda bisa dapat 100 juta sebulan passive income. Nah, itu statistik di MLM. Kalau Anda presentasi 1000 kali, Anda jadi diamond 100 juta. Seringkali nggak perlu sampai 1000. Pak Leo, Anda tahu, salah satu founder, beliau di MLM yang dulu, beliau mencapai penghasilan di atas 100 juta, presentasi cuma 500 kali. Di MLM saya dulu, hampir 700 kali saya presentasi. Jadi kalau Anda 1000 kali presentasi, Anda 100 juta sebulan. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Kalau Anda kerja di kantor berapa jam per hari? 8 jam. Nah, Anda part time aja deh di bisnis ini. 3-4 jam aja Anda luangkan satu hari. 3-4 jam part time. Oke? Anda ketemu 1-2 orang. Apa susahnya ketemu teman Anda, Anda jelaskan bisnis ini, nggak mau udah. Ketemu nggak mau udah. Next, nggak usah dipikirin. Yang bikin susah itu Anda mikirin, kenapa teman dekat saya ini nggak mau ya? Dulu kan deket banget saya sama dia. Kok dia nggak percaya sih sama saya? Itu yang bikin susah, emosi, baper Bapak Ibu ya. Bawa perasaan, itu yang susah. Ya. Kalau jalanin bisnis ini Bapak Ibu, perasaan simpan di kulkas. Anda keluar aja. Karena nggak kuat pakai perasaan. Itu tadi yang saya bilang ya. Jadi udah, teman Anda nggak mau, next. Sebagian besar teman Anda pasti nggak mau. Nggak apa-apa. Jack Ma juga bilang kan, kalau Anda punya ide bisnis, yang akan tolak lebih dulu adalah teman dekat Anda, keluarga Anda. Yang akan terima adalah orang yang mungkin sekarang Anda belum kenal dia. Oke? 1000 orang aja. Bahkan kalau Anda presentasi teman Anda nggak mau, Anda tanya, punya nggak kenalan yang bisa dikenalkan ke saya? Minta referensi. Yang penting berapa orang? 1000. Jadi kalau Anda habiskan waktu 3-4 jam ketemu 1-2 orang, Anda presentasi, 1000 presentasi itu berapa lama habis? 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun Anda punya 100 juta per bulan. Susah nggak? Daripada belasan tahun 9,5 juta teman saya dari Bandung itu. Ya, atau 40 tahun dapat piagam penghargaan. Ya, jadi kalau orang bilang bisnis ini susah dibandingkan apa? Orang yang berhenti itu, yang gagal-gagal itu, kalau Anda cek, presentasi paling 3 kali, 5 kali. Atau ada beberapa orang lah yang campers tadi ya, udah presentasi ratusan kali, berhenti di tengah jalan, ya kan? Kalau Anda lakukan 1000 presentasi, Anda dapat 100 juta per bulan. Per bulan Bapak Ibu, Anda freedom, passive income. Ya, jadi kalau orang bilang, ya kayak dulu ya, waktu saya masih kerja part time. Bayangkan ya, saya kerja di Jakarta, part time jalankan MLM. Pulang kantor, saya presentasi sampai malam, Sabtu Minggu tidak ada acara keluarga. Saya bilang sama istri saya, 2 tahun beri saya waktu. Saya fight habis-habisan. Temen saya yang saya tawarin, dia bilang, saya nggak serajin kamu. Kamu mah rajin, dia bilang begitu. Saya bilang salah, yang rajin kamu. Saya males, saya cuma mau kerja 2 tahun. Kamu mau kerja 40 tahun, kamu yang rajin, dia bilang begitu. Ya? Jadi susah dibandingkan apa? Memang betul bisnis ini tidak mudah. Mudah-mudahan Anda yang hadir di sini nggak mau ya diiming-imingin sesuatu yang mudah. Ini join nih, ada yang tawarin bisnis, kamu join. Gak usah ngapa-ngapain. Saya yang kerjakan untuk kamu. Ada kayak gitu? Hati-hati Bapak Ibu, Anda lagi ditipu. Kalau saya sih nggak mau. Ya, orang iming-iming dengan sesuatu yang lu join, nggak usah kerja keras sukses, berarti ditipu. Kalau saya setuju dengan prinsip bahwa di dunia ini ada harga yang harus dibayar. Orang kita kerja 9,5 juta per bulan aja, kita mesti fight 8 jam per hari Bapak Ibu. Masa untuk passive income 100 juta per bulan santai-santai? Nggak masuk akal, betul?
Jadi saya seneng kalau ada bisnis yang Bapak harus kerja keras. Sip. Yang penting saya kerja keras, saya dapat hasilnya. Ya, saya nggak takut kerja keras. Apalagi untuk freedom. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa kita nggak mau yang muda-muda. Karena yang muda-muda itu jebakan. Itu penipuan. Ya, bayar harganya Bapak Ibu. 1000 presentasi. 2 tahun aja. Meninggalkan zona nyaman. Ingat. Comfort zone. Yang bikin susah itu adalah zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Apa yang Anda biasa lakukan selama 2-3 tahun ini? Itulah zona nyaman Anda. Pegawai, pulang kantor apa yang Anda lakukan? Nonton TV, jalan-jalan ke mall, tidur, main-main dengan keluarga, baca buku, ya kan? Main game, oke? Shopping. Itu zona nyaman, sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan. Ketika Anda jalankan bisnis ini, Anda terpaksa harus meninggalkan zona nyaman itu kan? Sama lah, Anda jalankan apapun juga, proyek baru Anda pasti harus lakukan sesuatu yang baru kan? Keluar dari zona nyaman. Nah, banyak orang sulit Bapak Ibu tinggal di sini terlalu nyaman, suruh keluar dari sini itu berat. Itu yang bikin sulit. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa kesuksesan kita tidak ada di sini? Kesuksesan kita ada di luar. Jadi Anda harus keluar dari zona nyaman, bayar harganya. Seperti saya dulu 2 tahun saya freedom. Ya, 2 tahun saya tunda kenyamanan dulu. Biasa saya suka nonton TV, saya tinggalkan dulu. Biasa suka baca novel, saya tinggalkan dulu. Untuk lakukan hal yang mungkin tidak terlalu nyaman, tidak enak, tapi perlu dilakukan supaya hidup kita lebih sukses. Ya, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu bisa membunuh, Bapak Ibu. Pernah dengar cerita katak? Kalau seekor katak dilempar ke panci yang berisi air mendidih, apa yang terjadi dengan katak itu? Kalau katak itu dilempar ke air yang sedang mendidih, dia akan loncat keluar, kaget, betul nggak? Karena terlalu panas. Tapi bayangkan, katak dimasukkan dalam panci berisi air dingin. Dia kan berenang kan? Nyaman dia berenang. Lalu airnya kita didihkan, kita panaskan. Dia kan mulai panas kan? Airnya mulai hangat, ya kan? Nah, ketika air hangat, si kodok pikir dia di dalam spa, Bapak Ibu, ya. Dia nyaman, dia berenang. Lalu airnya kan makin panas kan? Makin panas, makin panas, makin panas. Suike rebus, Bapak Ibu. Ya. Jadi kenyamanan itu bisa membunuh. Jadi banyak orang terlanjur di zona nyaman, ditawarin ini susah, ditawarin ini susah. Nggak bisa. Pikirannya udah blok. Belum apa-apa udah bilang apa? Nggak bisa, susah, nggak bisa, susah. Tongju tahu nggak? Tongju itu pengusaha legendaris. Dia pernah diinterview sebuah majalah. Dia bilang apa? Kalau you takut susah, you jadi susah. Benar nggak? Jadi kalau orang takut susah, ini susah, susah. Cari yang mudah, tunggu aja Bapak Ibu. Sampai apa? Oke? Nggak ada. Kesuksesan yang mudah semua harus diperjuangkan. Anda sadar nggak waktu berjalan sangat cepat? Oke ya, sekarang serius Bapak Ibu ya. Sekarang tahun berapa? 2016. Masih ingat 3 tahun yang lalu? Masih ingat kehidupan Anda 3 tahun yang lalu? Sekarang sudah 3 tahun lewat kan? Sekarang ada di tahun 2016. Bapak Ibu udah puas nggak dengan kehidupan Anda? 3 tahun loh sudah lewat. Jadi Anda tahu ya, waktu cepat sekali lewat. Kita ngapain aja 3 tahun ini Bapak Ibu? Betul nggak? Kalau Anda analisa, Anda bisa kaget loh. Kehidupan saya ke sini, saya masih belum puas. 3 tahun lewat begitu saja, kehidupan kita nggak berubah. Anda tahu kenapa? Nah, seringkali kehidupan kita tidak berubah, itu disebabkan karena dulu kita tidak pernah merencanakan kehidupan kita 3 tahun lagi harus seperti apa. Kita nggak pernah buat perencanaan. Banyak yang biarkan air mengalir aja, betul nggak? Ya udahlah, jalanin aja apa yang ada. Nggak pernah serius buat planning. Ya, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kita nggak pernah planning kehidupan kita 3 tahun seperti apa, setelah 3 tahun kehidupan kita nggak berubah. Itu yang terjadi. Nah, itu berarti Bapak Ibu, kalau Anda sekarang tidak buat planning juga, 3 tahun lagi, 2019, Anda nggak buat planning, Anda mau kehidupan seperti apa? Bisa jadi Bapak Ibu,
Tahun 2019 kehidupan Anda apa? Tidak berubah juga. Jadi kalau Anda di tahun 2013 ini menggunakan kendaraan yang sama dengan yang Anda gunakan sekarang, ya, jadi dari 2013 ke 2016 Anda pakai kendaraan A. 2016 ke 2019 Anda masih mempertahankan kendaraan A. Bisa jadi Bapak Ibu, 3 tahun lagi kehidupan kita akan tetap sama seperti sekarang. 3 tahun lagi loh Bapak Ibu. Kehidupan Anda saat ini adalah hasil dari keputusan dan apa yang Anda kerjakan selama 3 tahun ini, betul? Berarti kehidupan Anda 2019 adalah hasil dari keputusan dan planning yang Anda kerjakan saat ini. Kita butuh apa? Sebuah kendaraan. Kalau 3 tahun Anda menggunakan kendaraan yang tidak membuat perubahan apa-apa dalam hidup Anda, berarti sekarang ke 3 tahun ke depan Anda butuh kendaraan yang baru. Setuju? Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, kita pilih Live Well Global. Nah, kalau Anda positif dengan MLM bahwa MLM adalah kendaraan yang tepat untuk freedom, kenapa harus Live Well Global? Ini sedikit aja Bapak Ibu, karena biasanya orang pilih MLM, marketing plan-nya, duitnya ada gitu kan. Lalu yang kedua, produknya bagus. Tapi menurut buku ini, di bab 18, dia ajarkan memilih dengan bijak. Ya, kalau Anda beli buku itu, cek bab 18. Robert Kiyosaki memberikan panduan memilih MLM yang tepat. Dia bilang apa? Jangan pilih MLM karena hanya marketing plan bagus. Kenapa? Kalau marketing plan bagus, kita nggak sanggup bangun jaringan yang nggak ada duitnya, betul nggak? Kuncinya adalah membangun jaringan. Jangan juga pilih MLM karena hanya produk. Produknya bagus, saya join. Enggak Bapak Ibu, enggak penting. Ya, produk bagus itu bukan yang terpenting. Karena kita bukan salesman. Kita pembangun jaringan. Nah, oleh sebab itu apa yang terpenting? Nah, Robert Kiyosaki bilang, alasan nomor 1 saya merekomendasikan MLM adalah pendidikan bisnis dunia nyata dan pengembangan pribadi yang ditawarkannya. Jadi pendidikan itu yang terpenting. Jadi Robert Kiyosaki bilang, yang paling penting itu apa? Pendidikan. Karena kita membangun jaringan di MLM. Bukan sekedar rekrut orang, jualan, bukan itu. Kita membangun jaringan. Jadi pendidikan itu yang terpenting. Dan yang menarik Bapak Ibu, Robert Kiyosaki bilang tidak semua perusahaan pemasaran jaringan sungguh-sungguh mendukung pendidikan. 4 tahun terakhir ini saya jadi konsultan MLM. Saya bantu beberapa perusahaan MLM dan itu yang saya amati. Perusahaan MLM cuma penting apa? Marketing plan, produk, training produk, beres. Gak ada pendidikannya. Bahkan hati-hati Bapak Ibu. Banyak perusahaan MLM mengklaim memiliki skema pendidikan yang bagus, tapi nyatanya tidak. Banyak yang bilang, kami juga punya pendidikan. Saya suka begini, oke kalau gitu saya mau berlangganan dong. Pendidikannya entah CD, audio, video. Nggak ada. Ya, jadi ujung-ujungnya tidak ada Bapak Ibu. Tapi kita beruntung kita punya Millionaire Academy. Kita punya. Dan Millionaire Academy adalah MLM satu-satunya dan pertama di Indonesia yang begitu start sudah ada support system. Nggak ada Bapak Ibu MLM di Indonesia yang begitu start ada support system. Mereka baru menyadari pentingnya support system setelah 2-3 tahun jalan. Tapi banyak juga yang 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun nggak punya juga. Jadi kita adalah yang pertama. Makanya saya foto waktu kita peresmian kantor, saya foto dengan starter pack, dengan flip chart. Dan sekarang kita juga sudah punya program ya, Millionaire Academy, map ya. Nah, Anda bisa berlangganan, alat bantu kita sudah lengkap. Nah, kenapa MLM ini butuh ya? Butuh pendidikan seperti ini Bapak Ibu. Karena Anda membangun jaringan bukan sekedar jualan produk. Anda menawarkan sebuah bisnis. Nah, Anda ingin jaringan Anda juga bisa berkembang, maka Anda butuh ilmu-ilmu ini. Nggak cukup hanya sekedar training produk, merekrut. Tapi Anda butuh yang namanya ilmu kehidupan ya di sini. Kepemimpinan, ketangguhan mental, penampilan sukses, sikap positif, pantang menyerah, percaya diri, berani gagal, jalin hubungan, goal setting ini. Banyak orang Bapak Ibu ya, mahasiswa-mahasiswa mereka senang sekali jalanin ini. Kenapa? Karena wah di sini kita belajar ilmu bisnis yang sebenarnya.
Dan yang ngajarin itu adalah orang-orang yang sudah sukses, yang memang sudah punya pengalaman. Jadi merasakan Anda ditolak, merasakan Anda gagal, merasakan Anda bangkit lagi, itu ilmu yang luar biasa dibutuhkan Bapak Ibu kalau Anda ingin sukses sebagai seorang pengusaha. Leadership kepemimpinan itu dipelajari dengan sangat sempurna di MLM. Jadi Bapak Ibu kalau Anda bergabung di Live Well Global, Millionaire Academy memperlengkapi Anda dengan ilmu-ilmu ini. Ini dibutuhkan banget Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda punya jaringan sedikit, Anda bisa handle sendiri. Tapi kalau jaringan Anda banyak, Anda nggak bisa handle sendiri. Anda nggak bisa jadi Superman sendiri. Anda butuh Bapak Ibu Millionaire Academy. Dan Millionaire Academy sudah punya program berlangganannya namanya MAP yang tadi. Anda bayar hanya 67.000 sebulan Bapak Ibu. Bayangkan 67.000 sebulan Anda bisa dapat video-video, audio, artikel-artikel untuk pengembangan diri yang tadi itu. Padahal Bapak Ibu kalau Anda belajar dari web dari luar negeri ya, kita ada langganan 1 bulan 400.000. Ini 67.000 per bulan. Anda sudah bisa dapat ilmu-ilmu yang membantu Anda berkembang di sini. Ya, jadi kalau Anda punya jaringan, Anda tinggal lengkapi mereka. Semua mereka belajar juga. Jaringan Anda makin kuat. Nah, kita sudah launch. Anda lihat jangan ini ya. 15 April kemarin kita sudah launching. Anda sudah bisa berlangganan sekarang. Oke. MLM ideal. Visi kami Bapak Ibu, kami 3 orang ini, saya, Pak Leo, dan Pak Sadra, kami bertiga membangun Live Well Global karena kami bertiga punya visi yang sama. Karena kami sudah punya pengalaman berbagai MLM, kami sering tidak puas kenapa company-nya begitu, dan sering kami tidak bisa ikut campur di kebijakan company. Dan mereka adalah para pengusaha yang seringkali yang mereka pikirkan adalah untung semata-mata. Kalau kami tidak. Kami ingin buat satu MLM ideal yang cocok dijalankan, yang bisa kita dengan para leader bisa jadi mitra yang cocok. Ya. Mitra. Maka MLM ideal itu apa sebenarnya? Ada 4 pilar. Yang pertama adalah manajemennya. Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Live Well Global adalah MLM pertama di Indonesia yang dapat ISO 9001 2015. Nah ini saya mau beritahu Anda ya. Apa itu Pak? ISO 9001 2015. Manajemennya rapi. Saya sebagai owner, kami tidak bisa intervensi ke manajemen dari Live Well Global sendiri. Harus ikutin prosedur walaupun kami adalah owner. Kebijakan kami bisa susun tapi manajemen sudah ada yang kontrol. Jadi setiap orang join aja platinum itu sudah ada alokasinya. Ini untuk bonus matching, ini untuk bonus pairing, ini untuk trik jalan-jalan ke luar negeri, ini untuk cash reward, ini untuk keuntungan company, ini untuk dana-dana lain sudah dialokasikan. Tidak bisa dipakai oleh owner sesukanya. Itulah manajemen ISO 9001 2015. Sangat profesional. Jadi pilar pertama manajemen kita benahi, ya. Yang kedua adalah produk. Produk standar internasional. Kita bukan produk yang produksi pabrik sembarangan, ada industri rumah tangga, enggak Bapak Ibu. Tapi produk kami pabriknya adalah GMP. Ya Anda tahu ya, standar GMP. Lalu kita punya sertifikasi HACCP, tes keamanan pangan, siap untuk ekspor. Ya, lalu kita juga punya SGS Swiss Lab. Jadi sudah diuji produk kita, laboratorium di Swiss. Dan mudah-mudahan 2 bulan lagi kita dapat FDA Amerika, Food and Drug Administration Amerika. Jadi produk standar internasional. Nanti akan keluar banyak produk lagi, 7 produk totalnya ya. Lalu marketing plan the best. Ini marketing plan yang terbaik. Dan kita juga sudah punya support system yang tadi saya jelaskan. Itu kenapa kami sebut 4 pilar ini MLM yang ideal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu positif dengan MLM, sekarang Anda ketemu MLM yang ideal. Live Well Global plus Millionaire Academy sama dengan sukses. Dan kalau Anda jalankan dengan benar, sukses di MLM, sukses di Live Well Global, berarti freedom. Ya, freedom. Passive income. Kami ingin Anda jadi diamond. Kalau Anda jadi diamond, 100 juta per bulan. Kalau 100 juta gede nggak Bapak Ibu? Relatif. Di Jakarta mau beli rumah susah. Di Medan sama juga susah ya. 100 juta relatif kecil. Tapi 100 juta tiap bulan besar nggak? Besar. Itu sama dengan Anda punya deposito 20 miliar. Bunganya 100 juta tiap bulan, betul?
Jadi besar Bapak Ibu, 100 juta tiap bulan. Nah kalau Bapak Ibu, katakanlah 1-2 tahun ke depan, Anda freedom, Anda punya 100 juta tiap bulan, Anda financial freedom, betul? Apa yang Bapak Ibu mau lakukan? Ada yang punya hobi, pengen menyalurkan hobi. Kalau saya hobi traveling, saya suka santai di tepi pantai, main game. Dari dulu sampai sekarang hobi saya itu aja Bapak Ibu. Ya. Lalu apa lagi? Saya seneng koleksi rumah, tanah gitu ya. Ya mobil saya nggak terlalu suka. Ya. Nah, mungkin ada yang suka mobil, suka beli mobil ya. Ada yang kolektor jam tangan. Apa lagi? Bahagiakan keluarga, sekolahkan anak setinggi mungkin. Lunasi hutang jangan lupa ya. Oke, banyak hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda freedom. Kalau saya Bapak Ibu, saya juga punya satu hobi. Minum kopi. Siapa di sini suka minum kopi? Saya ngobrol-ngobrol tadi ada yang maju ke depan. Itu ada tadi apa? Dari kopi itu apa tadi? Siapa tadi? Pak, siapa? Bagian apa Pak? Ya? Bubuk kopi ya. Teman kita Pak. Tadi Pak Suwadi. Ya? Pak Suwadi dari Brastagi kopi. Saya tanya tadi ke Pak Suwadi. Pak, di Brastagi ada kopi yang enak nggak? Dan beliau langsung bilang, saya di bagian gudang pabrik kopi. Ya Pak ya? Pak Suwadi. Jadi saya hobi minum kopi. Dan hobi saya itu adalah kumpulin foto minum kopi di setiap daerah yang saya datangi. Makanya Anda kalau lihat Facebook saya, lihat Instagram saya, banyak sekali foto minum kopi ya. Karena saya menikmati sekali saat-saat saya minum kopi. Kalau menurut saya, minum kopi, bukan kopinya yang enak, tapi dengan siapa Anda minum kopi. Ya. Dalam banget filosofinya. Dan ini ada satu rahasia buat Anda yang penggemar kopi. Mau tahu? Mau ya? Jadi gini. Kopi seenak apapun tidak enak kalau banyak hutang Bapak Ibu. Jadi Anda harus financial freedom. Ya, Anda harus financial freedom. Lalu Anda minum kopi di mana saja dengan teman Anda santai. Wah, rasanya enak banget Bapak Ibu ya. Nah, saya mau sharing foto saya minum kopi, makanya saya sebut kopi freedom. Ya, kopi freedom. Jadi di setiap daerah yang saya datengin, ya saya foto ya. Ini di Kupang. Ini Manokwari, Papua. Di Banjarmasin. Ini di Lombok. Ini di Kuala Simpang, Aceh. Ini di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di Makassar, Jayapura, Manado, di Kendari, Ambon, Yogyakarta. Ini di Siantar, di Bandung, di Medan. Anda lihat teman saya ini wajahnya wajah orang negatif, betul ya? Saya join MLM, dia nggak pernah mau Bapak Ibu. Nggak pernah mau, ini orang negatif banget. Lihat aja wajahnya udah ketahuan kan. Kalau saya kan senyumnya positif, betul nggak? Beliau ini senyumnya sinis. Mudah-mudahan dia nggak hadir. Halo, nggak ya? Teman saya ini saya tawarin MLM apapun juga nggak mau. Tapi saya bisa tetap teman sama dia. Kalau ada waktu saya telepon dia minum kopi, tetap minum kopi. Makanya saya heran ada downline saya yang bilang, Pak, sejak saya jalani MLM, teman saya makin sedikit. Loh kok bisa begitu? Ternyata dimusuhin yang nggak mau join. Saya bilang enggak, berteman, tetap berteman. Kalau dia nggak mau, tetap berteman ya. Ini saya minum kopi tetap sama dia ya. Mudah-mudahan suatu saat dia bertobat ya. Ini di Hong Kong, di Filipina, di Thailand, di Beijing, Afrika Selatan ya. Itali, kopi Itali, sumpah paling enak. Espresso, cappuccino, apalagi cafe latte itu kan dari situ kan. Di Swiss, New Zealand ya, Swiss New Zealand itu negara yang indah sekali ya. Kenya, Afrika. Jadi saya sampai Kenya aja saya datang. Bareng sama Sadra waktu itu. Saya udah lupa untuk apa itu. Ya, dan beliau ini teman baik saya. Saya minum kopi sampai di Kenya, Nairobi ya. Dan saya ada saran buat Anda. Walaupun duit Anda banyak, nggak perlu ke Kenya. Tahun 2007 ya, saya ke sana. Waktu kami tahun 2007 ke Kenya di kota Nairobi. Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Nairobi tahun 2007 ya, itu sama seperti Indonesia tahun 70-an ya. Jadi nggak perlu ke Kenya ya.
Ini di Hawaii ya. Hawaii itu enak banget ya, kayak Bali, indah sekali, rapi, bersih, tapi nggak sepanas Bali ya, sejuk. Los Angeles, ini di Beach Walk Kuta, ini kira-kira satu bulan yang lalu ini ya, saya ke Beach Walk. Ini ke Semarang. Nah ini kembali saya foto lagi di Semarang, minum kopi. Kenapa? Karena saya ingin foto dengan Ibu Dewi Natalia. Anda tahu beliau siapa? Dewi Natalia adalah top leader di LWG yang di bulan pertama beliau dapat 250 juta dari jaringan. LWG, satu bulan pertama. Plus, beliau adalah orang pertama yang dapat 100 juta cash reward. Jadi bulan pertama di LWG beliau dapat 350 juta. Ya. Dan yang menarik, beberapa hari yang lalu Ibu Dewi Natalia mendapatkan 100 juta yang kedua. Ya, itu dia. Udah selesai Bapak Ibu. Nah saya ingin tutup dengan ini Bapak Ibu. Ini adalah lifeline, garis hidup kita. Ini adalah titik awal sekarang. Kehidupan Anda sekarang. Saya nggak tahu umur Anda berapa. 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun. Nah dalam menjalani garis hidup ini, ujung-ujungnya pasti kita game over, betul nggak? Ya. Cuman kita nggak tahu nih kapan. Ya kalau Anda rajin konsumsi produk LWG mungkin bisa lama. Ya. Kita nggak tahu ini kapan, tapi pasti game over. Nah, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan satu titik tertentu dalam hidup Anda sebelum Anda meninggal? Mungkin di sini. Barangkali 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, Anda betul-betul bisa pensiun. Freedom. Nggak usah kerja lagi. Sehingga Anda punya kebebasan finansial, punya passive income, tinggal menikmati hidup bersama orang-orang yang Anda cintai. Apakah Anda sudah merencanakan? Kalau Anda tidak merencanakan kapan Anda mau freedom, titik ini nggak akan tercapai. Titik ini harus di planning, harus diperjuangkan. Nah kalau Anda tidak planning ini, tidak akan tercapai. Anda akan kerja, tahu-tahu pensiun. Dan yang lebih parah, ini terjadi atas sepupunya istri saya. Beliau adalah orang yang paling dibanggakan di keluarga istri saya. Jabatannya direktur sebuah perusahaan farmasi besar. Beliau kerja, luar biasa, dibanggakan, kerja, umur 53 tahun, didiagnosis sirosis hati, 3 bulan kemudian meninggal. Dalam keadaan masih sibuk kerja. Gak pernah freedom, gak pernah menikmati hidup. Jadi Anda bisa lihat Bapak Ibu, kalau Anda tidak merencanakan satu titik di mana Anda freedom, titik ini gak akan tercapai. Anda akan terus kerja, gak tahu kapan berhenti. Jadi kami ingin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, Anda coba tentukan kapan Anda mau freedom. Kapan Anda mau freedom? Anda bisa menikmati sisa hidup Anda dengan financial freedom bersama orang-orang yang Anda cintai.